Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para mahasiswa yang Ibu banggakan, insyaallah kajian kita, bahasan kita pada pertemuan 13 ini kita akan melihat bagaimana manusia, hakikat manusia dalam pandangan Islam dan bagaimana manusia bermasalah dalam pandangan Islam. Karena beberapa kali pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana pandangan-pandangan para ahli psikologi dan terapi tentang pribadi bermasalah. Kita sudah melihat teorinya Freud, kita melihat teorinya Adler, kita melihat teorinya William Glasser, dan sebetulnya masih banyak teori lainnya. Kan kemarin juga terakhir kita membahas eksistensial dan humanistik yang sedikit agak dekat dengan pandangan Islam. Nah, namun kita akan lihat bahwa dalam pandangan Islam, hakikat manusia itu akan dilihat secara utuh, tidak hanya pada bagian-bagian tertentu. Ya, Ibu akan coba share. Manusia bermasalah dalam pandangan atau perspektif Islam. Nah, ketika kita mau melihat manusia bermasalah dalam pandangan Islam, maka hakikat manusia itu kita akan lihat berdasarkan wahyu. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sehingga kalau dia makhluk pasti dia dikendalikan, bukan dialah yang menentukan dirinya. Dan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan tahu siapa kita sebetulnya, dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa selamat di dalam kehidupan dunia, dan bagaimana juga kita selamat dalam kehidupan di akhirat. Nah, bagaimana kita bisa bermasalah dalam kehidupan kita? Mengapa kita bermasalah? Dan bagaimana agar kita bisa tercegah dari masalah? Nah, semua ini sudah ada di tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Nah, para ahli di lapangan itu hanya melihat secara empirik berdasarkan pemahaman tentang perilaku, sikap, kemudian hakikat manusia dilihat dari pandangan filosofi ya. Nah, sedangkan dalam Islam jelas sumbernya adalah dari yang menciptakan manusia yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan wahyu-wahyu Allah. Hakikat manusia dalam pandangan Islam kita bisa lihat dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Ini diantaranya saja ya. Penciptaan manusia, Allah menceritakan bahwa manusia diciptakan Allah dari tanah. Nah, ini ketika berbicara tentang Adam, kemudian dan keturunannya, kita juga berasal dari tanah, dan apa yang kita makan, minum, semuanya berasal dari tanah. Kemudian disempurnakan oleh Allah manusia itu, lalu ditiupkan roh ciptaan Allah. Nah, ketika bicara roh nanti, inilah yang ditinggalkan oleh para ahli psikologi. Anda bisa baca dalam Quran surat Shad ayat 71 sampai 72, kemudian juga ada Quran surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Kemudian apa makna roh? Roh yang ditiupkan oleh Allah itu membuat manusia mempunyai sifat-sifat yang suci karena ada ruh. Dan yang Allah tiupkan itu membuat manusia membumbung tinggi. Dia melampaui peringkat hewan. Jadi roh di situ bukan hanya nyawa ya, tapi ada ruh yang suci yang ditiupkan kepada manusia. Kemudian dengan ruh itu kita bisa menetapkan tujuan yang tertinggi dalam hidup. Ya, kita bisa merancang metode dan strategi hidup yang akan kita tempuh. Jadi itulah kekuatan sifat-sifat Allah yang diturunkan kepada kita, yang membuat kita bisa bertauhid, yang membuat kita bisa menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah di muka bumi. Nah, Allah menyempurnakan kemanusiaannya
Nah, dengan kecenderungan pada nilai dan kecenderungan untuk pengetahuan untuk menjadi manusia yang hakiki, yaitu manusia yang derajatnya lebih mulia dari binatang, yang derajatnya lebih tinggi, yang mampu untuk mengenal Tuhannya, yang mampu untuk kembali kepada Tuhannya dalam keadaan suci. Nah, dengan roh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia siap mengenal Allah. Jadi kemanapun kita melihat sebetulnya kita akan mengenal Allah. Kita lihat diri kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, kulit kita. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana kita bisa menelan, bagaimana kita bisa buang air, bagaimana kita bisa menggerakkan tubuh kita. Nah, semuanya itu sebetulnya kita akan melihat kebesaran Allah. Lalu kita lihat ke sekeliling kita, itu akan membuat kita mengenal Allah. Kok ada rumput, kok ada tanaman, kok ada pohon, kok ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada buahnya bermacam-macam. Kemudian kalau kita pergi ke laut, kok ikannya bermacam-macam. Nah, itu sebetulnya kalau manusia itu mampu menggunakan potensi yang Allah berikan, dia akan melihat dan dia akan mengenal siapa Allah. Kemudian ujungnya akan beriman kepadanya, menyembah kepadanya, dan memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai apa yang ada di diri dan apa yang ada di lingkungan. Nah, dengan percikan roh jugalah dari Allah manusia bisa mendaya gunakan dirinya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, bisa menjadi khalifatullah di muka bumi, bisa memakmurkan bumi dan berpegang teguh pada nilai-nilai dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebetulnya roh inilah yang membuat kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain, tumbuhan, binatang yang membuat kita mampu untuk ujungnya selalu tunduk pada aturan Allah. Nah, potensi kita bicara bimbingan konseling, kita selalu bicara apa sih tujuan daripada bimbingan konseling? Tujuan bimbingan konseling itu adalah agar individu mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Artinya optimal setinggi-tingginya sesuai dengan potensi yang dia miliki masing-masing. Dengan segala upaya berarti dia menggunakan potensinya. Nah, persoalannya potensi mana yang sudah digunakan? Potensi mana yang belum digunakan. Nah, maka Allah memperkenalkan kita potensi apa yang diberi untuk kita bisa mampu menjalankan tugas sebagai khalifatullah di muka bumi. Nah, potensi manusia kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 7 sampai 9, manusia diberi oleh Allah jasad. Nah, ini kalau dalam psikologi kita mengenal ya aspek biologis. Kemudian yang tidak disebutkan oleh psikologi adalah ditiupkan roh. Nah, padahal itu hakikatnya yang tahu itu roh itu apa sebetulnya. Memang hanya Allah yang tahu. Karena ilmu tentang roh itu hanya sedikit sekali dan sangat kompleks kalau kita ingin mengetahui. Tapi Allah memberikan sedikit saja kepada kita. Tapi dengan sedikit itu minimal kita menjadi tahu hakikat diri kita diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memberi kita pendengaran. Allah memberi kita penglihatan dan Allah memberi kita hati. Jadi di sini kalau dalam psikologi kita bicara ada aspek fisik, aspek psikologis, ada dalam aspek psikologis itu ada yang disebut dengan aspek afektif, emosi, sikap, kemudian motivasi, kemauan, kemudian ada yang disebut dengan aspek konatif ya atau kemauan, lalu ada aspek kognitif, kecerdasan, kemudian ada aspek yang berkaitan dengan psikomotorik. Nah, kita bicaranya lebih kepada aspek psikis. Ketika kita bicara aspek emosi atau bagaimana kita mengendalikan kondisi emosi kita itu sebetulnya dilupakan oleh para ahli psikologi. Itu ada yang terkait dengan hati. Jadi pendengaran itu bukan sekedar telinga, penglihatan itu bukan sekedar mata ya. Kita lihat lebih jauh ya. Nah, ini ada sistem nafs yang membuat ini nanti mampu berfungsi dengan tepat. Nah, sistem nafs itu dijelaskan ada qalb di situ ya, yaitu hati, kemudian ada al-akal atau akal, kemudian ada roh. Roh itu di mana ada jiwa, ada nyawa, ada nafas, tapi dalam kata roh juga ada wahyu, ada perintah, dan ada rahmat. Kemudian ada basyirah atau hati nurani. Jadi kapan seseorang itu baik nanti ditentukan apakah basyirahnya berfungsi atau tidak.
sistem yang ada pada jasad, jadi kalau hakikatnya dua, pendengaran, penglihatan, dan hati itu masuk kepada sistem nafs, lalu ada sistem jasad, gitu. Dia sebetulnya memiliki unsur-unsur yang kompleks. Nah, nanti apa yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain, itu adalah perbedaan antara stimulus atau rangsangan yang diberikan. Kemudian motivasi dari jasad. Jadi dorongan-dorongan atau kita punya daya penggerak, lapar, haus gitu ya, yang kemudian membuat manusia menjadi ketika ingin memenuhi dorongan itu dia melakukan aktivitas, maka dia menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi yang muncul pada jasad dan sistem nafs dan sistem nafs gitu ya, itu membedakan kapasitas dan kualitas jiwa manusia. Nah, kalau stimulusnya bagus, kualitas jiwanya bersih. Kalau stimulusnya nggak bagus, kualitasnya nggak bersih. Nah, kita nanti bicara bagaimana lingkungan di dalam pandangan Islam ya. Orang mau jadi Yahudi, Nasrani itu sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungannya. Nah, bagaimana orang tuanya. Nah, di sini kemudian bagaimana rangsangan yang diberikan itu juga menggerakkan dorongan-dorongan yang ada di dalam, mengendalikan dorongan-dorongan yang ada di dalam. Nah, itulah yang membedakan kualitas manusia. Jadi manusia menggunakan potensinya, apakah hanya untuk kehidupan dunianya, apakah manusia akan menggunakan potensi hidupnya untuk dunia dan untuk akhirat. Karena kalau sebagai makhluk, kalau dia beriman, ada Allah yang menciptakan, ada Allah tempat kita akan meminta, bergantung, ada Allah juga ketika kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan selama di dunia. Jadi kita pada prinsipnya sebagai makhluk itu ya paling ideal itu adalah tunduk pada aturan Allah. Nah, ketundukan itu nanti tergantung kepada seberapa besar fungsi-fungsi dari sistem nafs, fungsi-fungsi dari sistem yang ada di jasad itu bisa dikendalikan sesuai dengan perintah Allah ya. Karena hakikat pengembangan potensi dalam Islam itu sebetulnya kalau kita baca itu Allah menciptakan kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu seolah-olah duluannya pendengaran. Dan memang pendengaran duluan. Nah, ketika roh ditiupkan, itu pendengaran mulai berfungsi. Maka kita mengenal pendidikan prenatal. Kenapa ada mendengarkan ayat-ayat? Kenapa ibu harus berbicara dengan bayinya? Bahkan keluarganya berbicara dengan bayinya, ungkapkan ungkapan yang bersih. Nah, karena apa? Karena pendengaran itu berfungsi duluan. Kemudian nanti berfungsinya penglihatan, lalu baru berfungsinya hati. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat itu akan menentukan bagaimana hati berfungsi. Nah, membimbing manusia itu agar dia terhindar dari masalah atau agar ia mampu menghadapi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah haruslah dengan mengoptimalkan fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, kalau kita mengenal teorinya kognitif biasa, dia menyebut sensori motorik gitu ya. Nah, padahal sebetulnya Islam jauh lebih dalam membahas itu karena sebetulnya potensi itu sudah ada diberikan oleh siapa, nah ini yang diputus barangkali oleh para psikologi, bagaimana itu diperoleh potensi itu, siapa yang memberikan? Nah itu Allah yang memberikan fungsi pendengaran, Allah yang memberikan fungsi penglihatan, dan Allah yang memberikan hati. Nah kalau berkaitan dengan pendengaran, itu ada kata sam'a, katanya dalam Al-Quran itu diulang 22 kali. Nah maknanya berbeda-beda, ada macam-macam. Makna sam'a itu bisa daya mendengar suara-suara. Berarti kita sudah punya kekuatan untuk mendengar, untuk membedakan bunyi, untuk bisa mengetahui bagaimana suara-suara itu bermacam-macam. Nah, kemudian ada telinga, telinga sebagai alat untuk mendengar. Kemudian ada maknanya juga mendengar kata kerja. Artinya apa? Aktif. Karena nanti ada orang telinganya ada, kemudian dia mampu membedakan suara-suara, tetapi tidak mampu mendengar. Nah, itu akan berbeda. Kenapa? Kenapa orang kalau misalnya ada pengajian, ada orang ditanya setelah pengajian itu, apa sih yang dikaji tadi? Dia nggak tahu. Apa ya tadi itu? Nah,
Berarti dia bukan tidak punya telinga, bukan tidak bisa mendengar. Dia mempunyai daya untuk mendengar, dia mempunyai telinga, hanya saja tidak aktif. Sehingga dia tidak mendengar. Nah, selanjutnya pendengaran juga berkaitan dengan pemahaman. Nah, kalau orang mendengar, ujungnya paham, artinya apa? Diresapi apa yang didengar itu. Nah, bisa juga makanya sekarang banyak orang mendengar petunjuk, pengarahan, nasihat, dengar-dengar, tetapi tidak paham. Tidak paham dalam arti itu bukan berarti pengetahuan, bukan berarti tidak hafal, tetapi tidak meresap pada pemahamannya. Nah, ujungnya pendengaran yang baik itu melahirkan ketaatan. Jadi ketika orang mendengar ayat Allah dibacakan, dijelaskan, dia resapi, dia pahami, kemudian dia patuhi. Nah, ini maknanya. Jadi mendengar di situ bukan sekedar apakah orang punya telinga, apakah orang aktif mendengarkan. Nah, kalau kita tahu dalam psikologi itu semua sumber pengetahuan mesti melalui indera. Tapi yang dibicarakan para ahli psikologi hanya indera dalam arti biologis. Kemudian dalam arti perhatian. Bagaimana indera itu berfungsi, pengamatan itu akan berfungsi kalau ada perhatian. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam Al-Quran lebih komprehensif, lebih jelas karena ujungnya kalau kita mendengar apapun adalah ketaatan kepada Allah. Jadi apapun yang kita dengarkan, misalnya kalau Anda mendengarkan teman Anda membicarakan keburukan temannya. Nah, Anda mendengar, daya dengar Anda ada, telinga Anda ada. Tapi kemudian apakah Anda akan mendengarkan secara aktif atau Anda mungkin akan menganggap, ah sudahlah ini urusan orang lain, bukan urusanku, sehingga tidak merasa perlu untuk memahami dan tidak perlu untuk mentaati. Dalam arti apa? Ngapain saya membicarakan keburukan orang lain? Untuk apa saya membicarakan ini? Karena Allah melarang mendengarkan, mempergunjingkan orang lain. Nah, ini ujungnya apa? Ketaatan. Telinga itu berfungsi. Nah, demikian juga dengan penglihatan dari kata basyar. Ini diulang sebanyak 47 kali. Nah, mungkin Anda yang karena Anda dari PAI, Anda akan lebih paham daripada Ibu. Ibu sekedar membaca, kemudian mencoba menuangkan lagi. Nah, Anda mudah-mudahan dengan bahasa Arabnya yang bagus, dengan kajian ayat dan tafsirnya, ini bisa mendalami lebih banyak lagi ya. Diulang sebanyak 47 kali, maknanya yang pertama sama dengan pendengaran itu ada daya penglihatan, ada kekuatan untuk melihat, kemudian ada mata sebagai alatnya, tapi kemudian juga ada basyir. Nah, daya atau kekuatan hati untuk melihat. Melihat apa? Mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini akan sangat tergantung dengan apakah hati itu mampu untuk berfungsi melihat segala sesuatu dari kacamata Allah, dari kacamata perintah Allah. Karena nanti dia terkait dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu tentang sesuatu yang salah, sesuatu yang benar, itu tidak mungkin dia mampu melihat. Maka ketika orang melakukan suatu perilaku, kalau seandainya dia hanya ikut-ikutan orang lain, misalnya pergi ke warung, orang ngambil makanan, dia ambil 2, dia bayar 1, dia lihat, dia lakukan juga. Nah, itu kenapa dia lakukan juga? Karena hatinya tidak berfungsi. Jadi apa yang dia lihat, dia contoh begitu saja. Nah, ini bedanya ketika orang melihat dengan basirah, melihat dengan hati yang bersih, dia akan mampu melihat, oh ini wajar, ini tidak wajar, ini boleh diikuti, ini tidak boleh diikuti. Nah, bagaimana ini bisa terstimulasi sejak kecil? Makanya tadi kita bicarakan bagaimana potensi itu bisa berkembang, itu sangat tergantung kepada stimulus. Kemudian sangat tergantung kepada motivasi dari individu itu sendiri. Motivasi yang muncul dari dirinya maupun motivasi yang diciptakan oleh lingkungannya, didorong oleh lingkungannya untuk ketika dia berbuat. Itu sangat ditentukan bagaimana dia akan melihat sesuatu. Jadi ada orang melihat alam itu ya sudah alam saja apa adanya. Ya sudah ada tanah, ada pasir, ada gunung, selesai pada fakta empirik.
Dia tidak melihat bagaimana penyebabnya, bagaimana itu diciptakan, bagaimana manusia harus manfaatkan, bagaimana perintah Allah terhadap tumbuhan, pasir, tanah, gunung, harta, kekayaan yang ada di alam dan seterusnya. Nah, itu melihat. Jadi melihat itu maknanya sangat besar. Jadi ada orang melihat kalau ada tumpukan uang, wah ini mantap ini, harganya tinggi, ini bisa saya ambil. Nah, itu dia melihat hanya dari sisi materinya, dia tidak melihat hakikat daripada uang itu. Harusnya dia lihat uang ini harus bermanfaat, uang ini halal atau tidak halal, boleh atau tidak boleh. Nah, itu kaitannya dengan melihat kebenaran. Kemudian yang ketiga, hati. Hati inilah sebetulnya yang menjadi kunci dari kata afidah dan ada juga disebut dengan fuad. Nah, ini diulang-ulang dalam 16 kali dalam Al-Quran. Jadi maknanya bisa kolab, itu sebagai potensi. Kemudian ketika dia berfungsi, maka disebut dengan fuad. Nah, apakah ini akan berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, itu sangat tergantung. Apakah diisi dengan nilai-nilai tauhid atau diisi dengan nilai-nilai yang lain sehingga ruh yang tadinya sebetulnya pasti punya potensi untuk bertauhid, dia tidak bertauhid. Nah, ini manusia ini diberi potensi ini untuk mengenal dunianya. Jadi bukan hanya dunia, kalau dalam ilmu pengetahuan sangat mengagungkan apa yang ada, temuan-temuan empirik, membuktikan, menguji, kemudian melakukan eksperimen terhadap fakta-fakta empirik. Nah, kalau dalam Islam kita tidak hanya mengenal dunia ini yang penting, tetapi bagaimana yang ada di balik dunia ini. Karena pasti ada penciptanya. Nah, kalau gerakkan tangan Anda, siapa sih yang mampu membuat Anda mampu menggerakkan tangan Anda? Nah, itu kalau hatinya berfungsi, Anda akan melihat gerakan tangan itu sebagai rahmat dari Allah. Kemudian Anda misalnya mendengar sesuatu bunyi, Anda bisa membedakan bunyi yang suaranya pelan, suaranya keras, yang suaranya sejuk didengar, yang suaranya memekakkan telinga. Anda bisa membeda-bedakan. Itu juga membuat Anda ingat, siapa yang membuat kita bisa begitu. Nah, inilah kalau dalam Islam. Jadi tujuan penciptaan diri kita ini apa? Mengapa Allah kasih kita pendengaran? Mengapa Allah kasih kita penglihatan? Mengapa Allah kita kasih hati? Nah, ini nggak ada di binatang. Binatang kalau lihat mangsanya, sudah. Kalau udah lapar, lihat tangkap. Karena apa? Karena hanya pada fakta empirik. Tapi kalau manusia lihat makanan, meskipun dia lapar, ketika ada aturan untuk bersaum, dia nggak makan. Meskipun sudah tahu, oh itu halal, itu makanannya ada, enak, perut saya lapar, dorongannya ada. Tetapi karena dia sudah belajar untuk mengendalikan bahwa sebetulnya hati saya ini lebih penting untuk dibersihkan daripada sekedar memuaskan hawa nafsu. Maka dia lebih memilih saum, menahan. Kenapa dia tahan? Karena perintah Allah. Karena dengan menahan itu pasti ada sesuatu hikmah di balik perintah Allah. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan latar belakang perlunya layanan BK, nah, berarti nanti dalam hal potensi itu, manusia ada kalanya bisa salah dalam menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah. Mata digunakan untuk melihat yang baik, tapi ternyata dipakai untuk melihat yang buruk. Tangan disuruh Allah untuk bekerja, mengerjakan yang baik, yang bermanfaat, tapi bisa dipakai untuk yang lain. Kemudian pendengaran digunakan bukan untuk mendengar kebenaran, tapi malah mendengar hal-hal yang akan merusak pikiran, akan merusak jasadnya. Ya, manusia tidak tunduk pada aturan, maka perlu layanan bimbingan. Jadi, gimana caranya melalui proses bimbingan, potensi yang diberikan Allah itu tidak salah arah. Nah, dalam hal ini Anda sebagai guru agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Potensi jasad itu harus dikendalikan, potensi penglihatan, pendengaran harus dikendalikan, kemudian hati itu bagaimana supaya difungsikan untuk ketika kita menggunakan potensi-potensi yang lain. Nah, nanti ujungnya kecerdasan untuk apa dipakai? Ketika Allah beri akal,
akal untuk mampu membedakan yang benar, yang salah, yang logis, tidak logis, dengan fakta empirik dan semuanya itu bagaimana digunakan untuk ujungnya ketaatan kepada Allah. Kemudian manusia tidak tunduk pada aturan yang diciptakan Allah, maka kita perlu membimbingnya agar dia tunduk pada aturan Allah. Karena nanti kalau dia tidak tunduk, yang rugi itu manusia itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengulang-ulang peringatan agar manusia tidak salah menggunakan potensi. Karena kalau ia salah, ia akan tersesat dan celaka dunia akhirat. Nah, inilah yang membuat kita perlu melakukan bimbingan. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat dari diberikannya pendengaran, penglihatan serta menutup hati, maka manusia akan tersesat dan kita nggak bisa membantunya. Maka kita kalau bicara bimbingan, kita memohon hidayah kepada Allah. Jadi kalau ada seorang melakukan penyimpangan perilaku, misalnya dia mabok, dia misalnya melakukan pencurian, apalagi kalau sampai dia berbuat kasar dan membunuh gitu kan, itu berarti itu hati sudah tidak berfungsi, matanya sudah salah dalam melihat, pendengaran salah digunakan, maka kita tidak mampu kalau seandainya Allah tutup hatinya. Kalau bicara ada berbagai macam kondisi hati, ya. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang misalnya berada pada bimbingan Allah, tetapi ada hati yang juga sudah ditutup. Nah, kalau hati sudah tertutup, mata tidak mampu lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini hanya Allah yang mampu mengembalikan, maka kita harus bimbing orang untuk bertobat. Agar apa? Agar nanti dia mampu menggunakan potensi yang dimilikinya. Karena nanti di akhirat juga kita akan ditanya bagaimana potensi-potensi ini kita gunakan selama di dunia. Kemudian manusia mempunyai sifat-sifat yang bisa cenderung kepada ketaatan pada Allah atau malah sebaliknya, dia cenderung kepada keburukan. Dan pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu baik. Jadi kalau ada dia kecenderungan kepada keburukan, itu adalah pilihannya. Bukan karena dia diciptakan dengan keburukan, tapi Allah menciptakan kebaikan pada diri orang, kemudian dia memilih mana perilaku yang akan dia lakukan. Nah, sifat-sifat manusia itu akan kita bedakan ya. Sifat-sifat yang memang cenderung kepada Allah. Atau sebaliknya, sifat-sifat yang jauh dari hidayah Allah. Nah, ini kalau yang bagian pertama kita lihat, ini adalah sifat-sifat yang tidak kita kehendaki. Ya. Sifat-sifat yang jauh dari hidayah Allah. Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 104 sampai 109. Kemudian ada sifat-sifat tercela pada manusia. Misalnya kufur nikmat, ingat Allah hanya kalau dalam keadaan susah. Bersifat lemah, kemudian cenderung melampaui batas. Kalau sudah dikasih nggak mau puas. Kemudian kalau ada masalah mudah berputus asa. Kemudian kalau dikasih kadang tidak pandai berterima kasih. Kasih sedikit kok cuman sedikit gitu ya. Kok nggak lebih banyak. Nah, jadi dia melihat bukan dari apa yang dia yang ada. Kemudian manusia sangat zalim. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang orang itu sudah mukul, nendang, kemudian nyakiti, tambah lagi disakiti, bahkan sampai membunuh, bahkan sampai melakukan ya berbagai bentuk ya sifatnya sangat sadis yang kalau kita bicarakan membuat hati kita teriris-iris ya. Seperti kejadian ya sekarang ini pembunuhan. Bagaimana orang bisa melakukan pembunuhan, mata diambil, aduh dengan tangan dicincang, ya berbagai macam. Ini sangat zalim. Manusia pada dasarnya sangat zalim kalau dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian manusia juga punya sifat tergesa-gesa. Kalau merasa bahwa harus cepat-cepat, tidak tenang gitu ya. Kemudian sangat suka berkeluh kesah. Bagaimana segala sesuatu kok menjadi masalah. Kemudian makhluk yang paling banyak membantah. Manusia itu protes ini, protes itu. Kemudian kalau kenapa sih mesti sholat? Kenapa sih mesti begini? Kenapa mesti bayar zakat? Kenapa mesti harus sedekah? Kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti ini? Nah, manusia cenderung untuk membantah dan seolah-olah dia lebih tahu. Jadi kalau kaya, seolah-olah hasil dia sendiri. Kalau dia susah, seolah-olah itu nasibnya nggak bagus. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik. Nah, sebagian manusia dalam kerugian, sebagian manusia lalai, kemudian sombong. Kalau lebih sedikit sombong, padahal hanya titipan. Kemudian sifat-sifat orang munafik. Ini tidak diberi amanah,
bohong, pendusta. Kita tahu ciri-ciri orang munafik, ya. Mereka awalnya beriman, kemudian kafir lagi, kemudian hatinya dikunci mati karena memain-mainkan, ya. Seolah-olah beriman di depan orang lain, kemudian tiba-tiba berubah lagi. Nah, ini yang paling bahaya. Kemudian penampilan mereka secara fisik berbicara mengagumkan, tapi sebetulnya hatinya kosong. Dia tidak mampu memahami kebenaran. Jadi kita harus hati-hati dengan orang yang munafik. Dan hati-hati diri kita sendiri dijaga agar terhindar dari sifat orang munafik. Jadi ketika diberi amanah, bagaimana amanah dijalankan. Jauh sama sekali dari bohong, apapun kondisinya. Ya. Kemudian tidak bolak-balik, tidak beda-beda. Di sini misalnya patuh, tapi di luar ingkar, malah melawan, gitu ya. Di sini seolah-olah dia orang yang membela, tapi sebaliknya malah yang menusuk dari belakang. Nah, ini sifat-sifat yang Allah ceritakan tentang manusia ketika manusia itu jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah. Kemudian Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat manusia yang diharapkan, yaitu sifat-sifat hamba yang mendapatkan kemuliaan. Nah, orang yang beriman. Kalau berjalan dengan rendah hati, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Dia mengerjakan sholat malam, selalu berdoa agar terjauh dari api neraka. Tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, tidak kikir, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak membunuh yang diharamkan, tidak berzina. Dia kalau ada kesalahan bertobat dengan sungguh-sungguh, beramal soleh, tidak mau menjadi saksi palsu, menghindari perbuatan yang tidak berfaedah. Jadi kalau waktu-waktu itu dimanfaatkan dengan yang berfaedah, yang kira-kira mendatangkan ladang amal, ya. Menjaga kehormatan diri. Karena manusia sendirilah yang seringkali menghancurkan kehormatan dirinya. Jadi kalau tadinya pemimpin itu baik-baik, tiba-tiba dia koruptor, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian pendengaran, penglihatan itu berfungsi untuk apa? Untuk memperoleh kebenaran. Kemudian Allah juga menggambarkan sifat-sifat orang mukmin. Tetap dalam ketaatan, benar perbuatan dan perkataannya, sabar, khusyuk dalam ibadah, bersedekah, berpuasa atau saum, memelihara kehormatannya, dan banyak menyebut nama Allah. Nah, ini dua kelompok yang berseberangan. Nah, nanti bagaimana ini bisa tercipta? Ini tentu terkait dengan bagaimana kita memfungsikan potensi-potensi utama yang Allah berikan tadi. Jadi kalau seandainya sejak dari dalam kandungan, potensi pendengaran itu sudah difungsikan, mendengar ayat-ayat Allah, ucapan yang baik, kemudian sikap yang baik. Nah, itu apa yang diucapkan, dikatakan oleh orang-orang yang ada di luarnya itu turut mempengaruhi bayi dalam kandungan. Kemudian ketika dia lahir, diazankan, dikomah, kemudian terus menerus kata-kata tauhid. Nah, sehingga melalui pendengaran ini yang dia dengar adalah ayat-ayat Allah. Yang dia dengar adalah wahyu. Kemudian bagaimana nanti ketika dia mampu melihat yang baik, melihat yang benar, menjaga pandangannya, tidak sampai menonton hal-hal yang buruk. Nah, kalau dalam pendidikan seks jelas sekali. Bagaimana sih kita melakukan pendidikan seks? Yang paling pertama itu adalah jaga matanya, jaga penglihatannya. Nah, kita sekarang sedang dihadapkan kepada persoalan di mana mata itu sangat sulit dikendalikan karena di depan layar handphone Anda, di laptop Anda, di mana-mana itu muncul hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, tetapi muncul begitu saja. Nah, begitupun anak-anak, dia akan mengkonsumsi berbagai hal. Nah, nanti akan sangat tergantung bagaimana lingkungan itu memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga kita harapkan hati itu akan berfungsi. Ujungnya orang akan menghindar sendiri untuk tidak melihat, untuk tidak mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi BK? Tadi kita sudah bicara latar belakang perlunya layanan bimbingan konseling Islami karena ada kecenderungan manusia pada sifat-sifat yang buruk, ada kecenderungan salah dalam menggunakan potensi. Nah, dalam fungsi-fungsi BK pun semua fungsi itu dijalankan. Hanya arahnya bukan hanya dunia.
tapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi nanti Anda boleh rinci mulai dari fungsi pemahaman, yaitu bagaimana membantu individu memahami dirinya, lingkungannya. Nah, ini dimulai tentu dengan hakikat diri kita. Siapa yang menciptakan? Makanya di TK diajarkan siapa kita diberi mata, diberi telinga, diberi tangan, siapa yang menciptakan. Nah, ujungnya dia akan memahami bahwa tangan, mata, semua anggota tubuh ini adalah ciptaan daripada Allah. Kemudian juga fungsi pencegahan. Bagaimana mencegah orang bermasalah? Pada prinsipnya mencegah orang untuk tidak menggunakan potensinya sesuai dengan apa yang Allah larang misalnya. Kalau kalau dia masih melakukan hal yang dilarang, jadi kita mencegah agar dia tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita cegah itu akan dia akan nyaman dengan kehidupannya. Kemudian fungsi pengembangan juga begitu. Bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Nah, kalau misalnya bicara mengembangkan akal, itu erat kaitannya dengan mendengar, bagaimana akal itu mampu nanti melihat yang benar, yang salah, menemukan berbagai bukti kebenaran. Jadi, bolehkah eksperimen? Boleh. Tapi ujung daripada eksperimen itu apa? Allah orang akan melihat kebesaran Allah. Nah, kita mungkin juga sudah membahas waktu kita belajar psikologi umum, kita membahas bagaimana berpikir dalam pandangan Islam. Bukan sekedar mencari hubungan satu dengan yang lain, tetapi bagaimana hubungan satu dengan yang lain itu terjadi, ada penyebabnya, yaitu ada di balik itu semua ada kekuasaan Allah. Kemudian fungsi pemecahan masalah. Jadi kalau ada nanti orang bermasalah, pemecahan masalah bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki misalnya kekeliruan-kekeliruan atau fungsi perbaikan, karena pemecahan masalah erat kaitannya juga dengan perbaikan. Nah, perbaikan kekeliruan dalam menggunakan potensi. Demikian juga penyesuaian. Bagaimana orang kok tidak mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, itu biasanya kaitannya dengan bagaimana misalnya dia bicara pada orang lain, yang bisa menyakiti orang lain. Karena fungsi penyesuaian pada prinsipnya pertama itu adalah bagaimana diri itu mampu beradaptasi dengan aturan, dengan lingkungan, dengan orang gitu ya, dengan berbagai kebijakan yang ada. Nah, kadang-kadang dia harus berubah, kadang-kadang dia harus menyesuaikan diri. Nah, kalau misalnya untuk menyesuaikan diri dengan aturan, ya seperti kita dalam Islam jelas ada aturan misalnya ketika di masjid, ketika misalnya di sekolah, kepada guru, kepada orang tua. Nah, kalau aturan Islam itu dipakai, orang akan dengan mudah menjalankan, eee menyesuaikan dirinya. Begitu juga fungsi penyaluran. Jadi kalau milih karir nggak asal karir gitu ya, kemana sih karirnya? Nah tentu yang sesuai dengan aturan Allah. Nah inilah fungsi-fungsi bagaimana Anda masih bisa mencari contoh-contoh bagaimana aplikasi dari layanan bimbingan konseling Islami. Nah Anda bisa membaca buku Ibu Konseling Islami untuk mendalami hakikat konseling Islami dan perbedaannya dengan konseling yang banyak dikembangkan para ahli terapis. Barangkali demikian untuk pertemuan ini. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni Ibu dan adalah kekeliruan dari Ibu sendiri. Eh, Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.